Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tentu ingat, tahu, mengenal bahwa kesempatan untuk kembali membahas Asmaul Husna ini tidak lepas dari izinnya, dari nikmatnya. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Muqtadir, Allah yang Maha Kuasa. Untuk membahas ini, apa maknanya, bagaimana meneladaninya di dalam berakhlak, kita dapat mengingat Allah Al-Qadir dan yang sewazan dengan itu. Tersebut di dalam surah Al-Qamar ayat 41 dan 42 yang bunyi dan terjemahnya sebagai berikut. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Sesungguhnya telah datang kepada Fir'aun an-nudhur, ancaman-ancaman. Maksudnya ancaman supaya berhenti Fir'aun itu untuk mendaku sebagai Tuhan, mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Karena itu ayat berikutnya, ayat 42-nya menyatakan, kadzabu bi ayatina kulliha. Mereka, Fir'aun dan rezimnya itu mendustakan mukjizatmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa tentunya. Semuanya. Kadzabu bi ayatina kullaha. Maaf, kulliha. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Maka Allah lalu menjatuhkan azab kepada Fir'aun dan rezimnya itu dengan azab dari yang maha perkasa dan maha kuasa. Di dalam Al-Wasit ditafsirkan Al-Muqtadir itu artinya la yu'jizuhu syai'un yuriduh. Artinya tak satu pun yang berkehendak untuk mengalahkan, melemahkan, membawahkan Allah Al-Muqtadir itu tidak bisa, tidak berdaya. Di sini contohnya adalah Fir'aun yang mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Allah membiarkan sementara, lalu pada saat yang tepat Allah menenggelamkan Fir'aun dan rezimnya itu di laut.
yuhiqqul haqq. Allah membuka kenyataan, menjadikan kenyataan itu terbaca, tersaksikan oleh banyak orang. Wa yubtilul batil, dan Allah membuka yang batil itu kelihatan batilnya. Itulah Allah Al-Muqtadir. La yu'jizuhu syai'un. Nggak ada yang dapat melemahkannya. An-Nabilusi merumuskan Al-Muqtadir ay Hadimul Qudrah. Disebut Muqtadir itu karena kekuasaannya sangat agung. Jadi Al-Qudrah dan Al-Qadir itu terserap pengertiannya di dalam Al-Muqtadir ini. Al-Qadir, Al-Qudrah, Al-Qadir itu semua pengertiannya terserap di sini. Makanya disebutnya Adimul Qudrah. Al-Musaitiru bi qudratihi al-balighah ala khalqihi al-mutamakkin bi sultanih. Dengan kekuasaan yang agung itu, Allah mengendalikan makhluknya. Al-Musaitir bi qudratihi al-balighah ala khalqihi, mengendalikan makhluknya. Al-mutamakkin bisultanih, dan dengan azimul qudrah tadi, kekuasaan yang agung itu, Allah memperkokoh bukti-bukti kudrahnya, bukti-bukti keagungan kudrahnya. Allah Al-Muqtadir adalah Dia yang memiliki kekuasaan yang menyeluruh, yang meliputi semua soal, yang tidak mungkin dicapai oleh selain Allah itu sendiri. Karena sedemikian agungnya kekuasaan itu. Betapa keagungan kekuasaan itu dapat kita lihat, tapi harus kita ingat betapa kecil yang kita lihat itu dibanding yang dimiliki oleh Allah sendiri. Kalau kita melihat alam, lalu di dalam diri kita, benak kita, terbersit betapa agungnya Allah, itu baru kecil, baru sedikit dibanding yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Betapa menakjubkan kodratnya yang kita tentu masing-masing dapat merasakan. Tapi harus diingat, itu hanya sekelumit dari hakikat kodrat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan mampu mencapai seperti atau sebesar apa, seagung apa kudrahnya itu. Kita hanya bisa menangkap dan merasakan hanya sekelumit, hanya secuil, sedikit. Bagaimana meneladani dalam berakhlak? An-Nabilusi menyatakan, Al-mu'min la yatado'do'u amamal qawi wal ghani. Kalau kita ini beriman, jangan merasa rendah. Do' itu artinya merendah-rendah, membungkuk-bungkukkan badan, kepala di hadapan orang yang kita anggap kuat dan kita anggap kaya. Yas'uru biquwatin, kita harus merasa kuat. Fayarfa'a ra'sahu 'aliyan, kita harus merasa kuat ketika kita meneladani Allah Al-Muqtadir. Lalu kita menegakkan kepala kita tinggi-tinggi sehingga kita sejajar kalau kita ngomong dengan orang lain. Lebih-lebih orang kuat dan orang yang lebih kaya dari kita. Jangan pernah kita berbicara dengan orang lain lalu
muka kita, kepala kita, kita tundukkan sedemikian rupa sehingga kita seperti tadi yang dikatakan, yatadha', kita membungkuk-bungkukkan kepala, badan, dan seterusnya. Al-mu'min lahu halatan. Orang mukmin itu ada dua keadaan, dua hal, dua tingkah laku yang dipunyai. Dua perangai yang dipunyai. Halatun tawadhu' lillah. Satu hal, kita mesti harus bertawadhu'. Tawadhu'a lillah. Bertawadhu' kepada Allah. Bertawadhu' karena Allah. Kalau dengan manusia, bertawadhu' itu artinya rendah hati karena Allah. Mengapa harus demikian? An-Nabi Lusim menyebutkan, li'annahu ra'a azamatallah. Karena dia tahu keagungan Allah. Wahalatun, dan satu perangai lagi, kuwatun, kita harus merasa kuat. Karena kita meyakini Allah Al-Muqtadir. Li'annahu ista'ana billah. Karena mengapa harus orang mukmin harus merasa kuat? Karena dia memohon dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu An-Nabi Lusi menutup, Fa'idha aradta an takuna aqwan nas fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang paling kuat di antara manusia, bertawakallah kepada Allah. Ada idah yang saya sengaja kutip untuk menutup dalam uraian ini. Bila kita dengan kekuasaan yang kita punyai, kita akan menggunakannya untuk menzalimi orang. Kadang-kadang hawa nafsu itu mendorong seperti itu. Hal yang harus kita lakukan adalah kita mesti ingat yang menguasai orang yang akan kita zalimi itu, di belakangnya ada yang lebih berkuasa daripada kita. Dia dikuasai oleh yang lebih berkuasa. Maaf kalau orang Jawa bilang, kalau Anda kemudian mendolimi anak, mendolimi orang yang lebih muda, lebih junior. Ingat, dia itu ada yang momong, ada yang memelihara. Yang memelihara itu lebih kuat, lebih tahu, lebih hebat daripada kita. Kalau dia tidak ridho, bahaya untuk kita. Oleh karena itu, kita mesti ingat ketika kita akan berlaku zalim. Atau bisa jadi, kalau kekuasaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan ada orang yang mengintai kekuasaan kita, lalu Allah memberinya kekuasaan yang lebih besar dari kita. Celaka kita kalau sudah seperti itu. Oleh karena itu, semuanya harus kita fahami. Dan Allah kalau sudah mencabut kekuasaan seseorang, seperti juga ketika memberi, mengejutkan, menakjubkan. Dan yang lebih dari itu, kita tidak bisa menyangka kapan, di mana kekuasaan itu akan diberi dan akan dicabut. Demikian mudah-mudahan menjadi poin yang menginspirasi kita untuk tidak berlaku zalim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.